Baiklah, sepertinya semua sudah beres. Sekarang saatnya aku berangkat ke kantor, ucap Andrew seraya melirik jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Aku ikut. Ayu bergegas bangkit dan kini berdiri di samping sang suami. Andrew menautkan kedua alisnya heran. Ikut denganku. Maksudku, aku akan mengantarkanmu hingga ke halaman depan, jelas Ayu. Aku pikir kamu mau ikutan ke kantor. Jika kamu mau, kamu boleh ikut denganku. Biar sekalian aku perkenalkan kepada seluruh karyawan bahwa kamu adalah istriku, ucap Andrew kemudian, lalu meraih tangan Ayu dan menggenggamnya. Sebaiknya gak usah. Biarkan saja mereka penasaran, sahut Ayu sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Setibanya di halaman depan, Andrew pun segera masuk ke dalam mobil. Sama seperti biasa, sebelum berangkat ia melabuhkan ciuman hangat di puncak kepala Ayu dan mengelus lembut sang buah hati yang masih berada di dalam kandungan sang istri. Bye, honey. Bye. Love you. Andrew melambaikan tangannya sambil tersenyum hangat. Beberapa menit kemudian, Andrew pun tiba di perusahaan besar itu. Melangkah dengan cepat menelusuri setiap ruangan yang biasa ia lewati. Sama seperti biasa, sebelum mencapai ruangannya, Andrew harus melewati ruang sang sekretaris terlebih dahulu. Wanita cantik itu bergegas bangkit dari posisi duduknya, ketika melihat kedatangan Andrew. Memasang senyuman semanis mungkin, kemudian membungkuk pelan. Sebagai tanda rasa hormatnya kepada sang atasan. Reta, aku ingin bicara padamu. Sekarang. Tita Andrew sambil berlalu. Baik, Tuan. Reta kembali tersenyum. Apa yang ingin Tuan Andrew bicarakan kepadaku? Apa ini tentang pekerjaan? Ah, kenapa dadaku tiba-tiba berdebar seperti ini? Seperti seorang abek yang sedang jatuh cinta, gumamnya pelan. Reta bergegas menyusul Andrew dan menemui pria itu di ruangannya. Ia melangkah pelan menghampiri meja sang CEO, kemudian duduk di sebuah kursi kosong yang terdapat di depan meja, setelah Andrew memerintahkannya. Ada apa, Tuan? Ada yang bisa saya bantu? Aku punya ini untukmu, sahut Andrew. Menyerahkan selembar kertas ke hadapan Reta dengan seringaian yang sulit untuk dijelaskan. Apa ini? Dengan ragu-ragu, Reta pun meraihnya. Ia membaca tulisan yang tercantum di sana dengan begitu teliti. Sepersekian detik berikutnya, raut wajah Reta pun berubah. Bukankah ini? Ini surat pemecatan. Tetapi kenapa, Tuan? Apa salahku? Tanya Reta dengan terbata-bata. Akhirnya semua terjawab sudah. Kenapa sejak tadi dadanya terus berdebar-debar? Ternyata bukan karena ia merasa jatuh cinta pada sosok tampan itu. Melainkan karena ia akan mendapatkan surat pemecatan yang selama ini tidak pernah terlintas di dalam pikirannya barang sekalipun. Tuan, jika aku punya salah, Anda bisa menegurku terlebih dahulu. Beri aku surat peringatan agar aku bisa memperbaiki kinerjaku. Bukan dengan cara seperti ini, Tuan. Reta terisak. Tak mampu membendung cairan bening itu lagi. Aku tidak membutuhkan sebuah alasan untuk memecatmu, Reta. Bukankah kamu sudah tahu bahwa aku adalah pemegang saham tertinggi di perusahaan ini dan aku memiliki kuasa penuh atas semua yang ada di sini? Aku tahu, kinerjamu cukup bagus, akan tetapi aku sudah punya pengganti yang jauh lebih baik darimu, jelas Andrew. Menyadarkan punggungnya di sandaran kursi sambil menyeringai tipis, menatap wajah cemas sang sekretaris seksi. Tidak bisa seperti itu, Tuan. Aku mohon, jangan usir aku dari sini, lirih Reta di sela isak tangisnya. Andrew menunjuk pintu ruangan, sebagai isyarat bahwa Reta harus segera nyah dari hadapannya. Pintu ada di sana dan kamu harus segera berkemas, sebelum penggantimu tiba di sini. Tetapi, Tuan, Reta masih protes. Selamat siang. Potong Andrew dengan wajah datar, tanpa ekspresi apapun. Mau tidak mau, Reta pun harus segera keluar dari ruangan itu dengan membawa sejuta kekecewaan. Ia tak pernah menyangka bahwa karir yang selama ini ia jaga dengan sangat baik, harus berakhir seperti itu. Tuan Andrew benar-benar jahat. Kenapa ia memecatku tanpa alasan yang jelas seperti ini? Apa mungkin ini ada hubungannya dengan gadis songong itu? Gerutu Reta dengan wajah ditekuk sempurna.
Air mata Reta terus merembes dan kini mulai membanjiri wajahnya. Bedak serta blus on wanita itu sudah tersapu bersih, begitu pula riasan di bagian mata. Bulu mata anti badai yang selalu melekat di pelupuk mata, kini sudah terlepas begitu saja, begitu pula dengan eyeshadow-nya, pun sudah tak berupa lagi. Belum lagi selesai Reta berkemas, tiba-tiba Gil datang dan kini menghampiri mejanya bersama seorang wanita berhijab. Seorang wanita dewasa yang sepertinya memang sudah begitu berpengalaman di bidangnya. Sudah selesai? Tanya Gil, memperhatikan Reta yang masih sibuk menyingkirkan barang-barang miliknya dari atas meja, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah kardus kosong. Reta tak langsung menjawab. Setelah semuanya beres, barulah wanita itu mengeluarkan suaranya. Sudah beres. Tatapan Reta kini tertuju pada wanita yang akan menggantikan posisinya. Ia menatap wanita itu dengan sinis. Kamu pasti senang, kan karena sudah berhasil menggantikan posisiku. Sekarang ambil saja meja ini, ambil saja semuanya. Reta meluapkan kekesalannya dan kini berjalan dengan cepat, keluar dari ruangan itu sambil membawa barang-barang miliknya. Wanita berhijab itu saling lempar pandang bersama Gil. Ia tampak bingung melihat sikap Reta yang begitu ketus kepada dirinya. Ada apa dengannya? Hanya tidak terima kalau dia sudah dipecat, jelas Gil. Beberapa hari kemudian. Hari ini jadwal Ayu memeriksakan kehamilannya ke dokter spesialis kandungan dan rencananya bukan hanya Bu Hasna yang akan menemani dirinya melakukan pengecekan, tetapi juga sang suami. Andrew sengaja mengambil cuti hanya demi bisa melihat langsung bagaimana perkembangan sang buah hati yang masih berada di kandungan sang istri. Ayo, sayang. Hati-hati, ucap Andrew, menuntun Ayu memasuki mobilnya. Namun, belum sempat Andrew menyusul, tiba-tiba Tuan Thomas datang, kemudian menghampiri mereka. Mau kemana kalian rame-rame begini? Tanyanya dengan wajah bingung. Hari ini jadwal Ayu memeriksakan kehamilan. Jadi, aku dan ibu akan menemaninya, sahut Andrew. Kenapa kalian tidak mengajakku? Aku juga ingin ikut. Aku ingin melihat langsung bagaimana wajah cucu-cucuku. Ucap Tuan Thomas dengan begitu antusias. Ayu dan Andrew saling lempar pandang dengan raut wajah bingung. Tapi kenapa? Apa kamu keberatan jika Dedi ikut? Terlihat raut kekecewaan di wajah Tuan Thomas. Bukan begitu maksudku, Dad. Aku hanya tak ingin dokter terkejut dengan kedatangan kita. Aku, ibu, Dedi dan belum lagi bodyguardnya Dedi. Ini, kan hanya pemeriksaan kehamilan, Dad. Bukan melahirkan, tutur Andrew. Ia tak ingin kedatangan mereka hanya bikin heboh dan mengganggu tugas para dokter dan tim medis yang ada di sana. Kalau begitu, biar ibu saja yang tinggal. Kalian berangkat saja, setelah Bu Hasna mengalah. Merasa tak enak, akhirnya Tuan Thomas pun ikut mengalah. Tidak, Bu Hasna. Biar saya saja yang tinggal. Andrew menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya, sudah. Sebaiknya kita menunggu saja. Biar dokter yang datang ke sini. Biar semua bisa melihat hasil pemeriksaannya. Bagaimana, Dale? Kan? Tuan Thomas mengangguk dengan cepat. Ia setuju dengan pendapat Andrew. Ya, aku setuju. Apa yang dikatakan oleh Andrew ada benarnya. Daripada kita capek-capek pergi ke tempat praktik dokter, lebih baik dokter yang datang ke sini. Biar kita semua bisa lihat bagaimana hasil pemeriksaannya. Ya, ibu juga setuju. Bu Hasna ikut menimpali. Bagaimana, sayang? Andrew melirik Ayu yang masih duduk dengan manis di dalam mobil. Aku sih oke aja. Ayu pun mengangguk tanda setuju. Oke, baiklah kalau begitu. Andrew pun segera menghubungi dokter kandungan dan memintanya untuk segera datang ke mansion. 1 jam kemudian. Mari, Dok. Silakan masuk, ucap Andrew. Menyambut kedatangan dokter kandungan yang akan memeriksa kehamilan Ayu. Terima kasih. Dokter mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Ia tersenyum kecil setelah melihat keluarga besar pasien yang berkumpul di dalam satu ruangan yang sama hanya untuk melihat bagaimana hasil pemeriksaannya. Maaf, Dok.
Bukan hanya aku yang ingin tahu bagaimana hasilnya, tetapi mereka juga, ucap Andrew sambil tersenyum kecut. Tidak masalah, kan, Dok? Maklum saja, karena mereka adalah anak dan cucu pertama kami, sela Tuan Thomas. Tentu saja, Tuan. Sama sekali tidak masalah, sahut dokter sambil tersenyum ramah. Setelah semua alat dipersiapkan, dokter pun segera menghampiri Ayu dan melakukan pemeriksaan. Jika Ayu, Andrew dan dokter berada di sebuah ruangan khusus, yang lain memilih menunggu di luar, menatap layar monitor ekstra besar terpampang di salah satu dinding ruangan. Tuan Thomas dan Bu Hasna terlihat begitu antusias menyaksikan bayi-bayi mungil itu dari layar monitor. Sesekali mereka saling lempar pandang sambil mengulas senyum. Mereka lincah sekali, ucap Tuan Thomas. Ya, Anda benar sekali, Tuan Thomas, balas Bu Hasna. Sementara itu di dalam ruangan, posisi plasentanya bagus, gak ada masalah. Begitu pula dengan posisi kedua bayinya. Oh ya, ngomong-ngomong udah pada tahu, kan ya, jenis kelamin bayi-bayi ini? Tutur sang dokter sambil tersenyum, menatap layar monitor yang ada di hadapannya. Sebenarnya kami belum tahu, Dok. Dan jujur, aku begitu penasaran dengan jenis kelamin mereka, sahut Andrew dengan begitu antusias. Bukan hanya Andrew, ternyata calon oma dan opanya pun begitu penasaran. Selama ini mereka hanya menduga-duga, sesuai dengan keinginan mereka sendiri-sendiri. Baiklah kalau begitu. Kalau yang saya lihat di sini, ada bayi laki-laki dan ada bayi perempuan juga. Coba perhatikan yang ini, ada tubuhnya, kan? Nah, sementara yang ini tidak, jelas dokter sambil memainkan kursor di tangannya dengan begitu lincah. Mendengar hal itu, Andrew pun senang bukan kepalang. Beberapa kali ia melabuhkan ciuman hangat di punggung tangan Ayu sambil menatap wanita cantik itu dengan mata berkaca-kaca. Kamu dengar itu, sayang? Paket lengkap, ada cewek dan ada cowok. Ayu tersenyum hangat. Tidak masalah. Apapun jenis kelamin mereka. Yang penting mereka tumbuh sehat dan sempurna hingga hari hanya tiba, balas Ayu. Iya, kamu benar, sayang. Terima kasih karena sudah menjaga mereka untukku, ungkap Andrew dengan penuh sukacita. Kembali pada Tuan Thomas dan Bu Hasna. Mereka sepasang. Oh, syukurlah. Terima kasih, Tuhan. Tuan Thomas tersenyum girang. Tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya karena sebentar lagi akan mempunyai sepasang cucu kembar. Laki-laki dan perempuan. Setelah beberapa saat kemudian. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih atas semuanya, ucap Andrew sambil menjabat tangan sang dokter yang kini sudah bersiap untuk pulang bersama beberapa timnya. Sama-sama, Tuan Andrew. Jangan lupa tanggal yang sudah ditentukan, sahut sang dokter mengingatkan. Ya, tentu saja, Dok. Andrew melepaskan jabatan tangan mereka. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Selamat siang, ucap dokter sambil tersenyum ramah, kemudian berjalan keluar dari mansion nan megah tersebut dengan dituntun oleh Max. Sepeninggal dokter. Serius, aku benar-benar gugup. Padahal operasinya masih beberapa bulan lagi, ucap Ayu sambil meremas-remas tangannya yang terasa dingin. Ya, setelah berdiskusi panjang lebar antara Ayu, Andrew dan dokter, sebuah keputusan pun diambil bahwa Ayu akan melahirkan secara sesar. Jangan takut, sayang. Aku sudah bilang sama dokter bahwa aku akan menemani kamu di ruang operasi nanti, dahulu Andrew meraih tangan Ayu lalu menggenggamnya dengan erat. Kami juga akan ada di sana, nak. Ya, meskipun kami tidak bisa ikut masuk, tetapi doa kami akan terus menyertaimu. Benar kan, Bu Hasna? Timpal Tuan Thomas, melirik Bu Hasna yang tengah duduk dengan posisi, tak jauh dari dirinya. Ya, Tuan Thomas benar, nak. Bu Hasna mengangguk, lalu menepuk pundak Ayu yang duduk tepat di sampingnya. Ayu menghembuskan napas panjang, lalu mengulas senyum. Terima kasih Ibu, Dedi, karena yang aku butuhkan saat ini adalah support dari kalian semua, ucap Ayu dengan mata berkaca-kaca. Beberapa bulan kemudian, tak terasa, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di mana Ayu akan berjuang di ruang operasi untuk melahirkan sepasang bayi kembarnya. Ya, sama seperti janji mereka sebelumnya.
Kini Tuan Thomas dan Bu Hasna sudah menunggu di luar ruangan dengan harap-harap cemas. Sementara Andrew sudah berada di dalam ruang operasi, menemani sang istri yang sudah diberikan suntikan anestesi. Sementara dokter tengah fokus pada tugas-tugas mereka, Andrew duduk di samping ranjang Ayu sambil menggenggam tangannya dengan erat, memberikan dukungan dan juga semangat kepada sang istri. Kamu pasti bisa. Aku yakin karena kamu adalah wanita yang kuat. Wanita yang hebat. Bisik Andrew di samping telinga Ayu. Ayu mengangguk pelan, tanpa bisa berkata-kata. Kehadiran Andrew di ruangan itu benar-benar membuatnya merasa lebih tenang dan lebih nyaman. Uwek. Andrew tersenyum penuh haru. Tangisan pertama dari bayi pertama mereka telah terdengar. Kamu dengar itu? Bayi kita sudah lahir dengan selamat. Seru Andrew dengan mata berkaca-kaca. Hanya berselang beberapa menit kemudian suara tangisan bayi kedua pun menyusul dan kali ini jauh lebih lantang dari sebelumnya. Uwek. Buliran bening yang sejak tadi tertahan di sudut mata Ayu, kini merembes begitu saja tanpa bisa ia tahan lagi. Tak hentinya ia mengucap syukur kepada Tuhan atas kelancaran operasi yang ia jalani hari ini. Bukan hanya pasangan itu yang tampak begitu bahagia menyambut kehadiran sang buah hati. Di luar ruangan, Tuan Thomas dan Bu Hasna pun tak kalah senang menyambut kedatangan anggota keluarga baru yang akan meramaikan hari-hari mereka. Apa kamu tahu, Bu Hasna? Suara-suara tangisan inilah yang begitu aku dambakan. Aku belum pernah merasakan saat-saat seperti ini karena Andrew hadir bersama kami ketika dia sudah berusia 2 tahun, tutur Tuan Thomas dengan mata berkaca-kaca. Bu Hasna tersenyum, tetapi masih terdiam hingga beberapa saat. Maafkan aku jika lancang, Tuan Thomas, tapi kenapa Anda tidak berpikir untuk menikah lagi? Siapa tahu dengan pasangan baru, Anda akan diberikan keturunan sendiri. Tuan Thomas terkekeh pelan. Entahlah, Bu Hasna. Aku tidak pernah berpikiran sampai ke situ. Bahkan tidak jarang Andrew mengingatkan aku untuk mencari pasangan baru, tetapi selalu aku tolak. Berarti Anda adalah tipe lelaki yang begitu setia, Tuan Thomas. Zaman sekarang sulit mencari sosok pria setia seperti Anda, celetuk Bu Hasna. Tuan Thomas tersenyum bangga, ya meskipun sebenarnya ia sama sekali tak merasa bahwa dirinya seperti itu. Oh, di mana cucuku? Aku ingin melihatnya, ucap Tuan Thomas dengan begitu antusias. Ia berjalan menghampiri Andrew yang tengah menggendong bayi perempuannya, sementara bayi laki-lakinya ada bersama Bu Hasna. Mau yang mana? Yang ini cewek, Dat. Kalau yang cowok ada bersama ibu, sahut Andrew. Ah, yang mana saja boleh. Tidak masalah buatku, baik cewek ataupun cowok, mereka sama saja. Sama-sama cucu kesayanganku, tutur Tuan Thomas. Meraih bayi perempuan itu dari pelukan Andrew, lalu menggendongnya. Ulu-ulu cantiknya cucu opa. Selamat datang, sayang. Selamat datang di kehidupan barumu. Terima kasih sudah hadir bersama kami, ucapnya. Tanpa terasa, air mata bahagia pria tua itu jatuh begitu saja dan membasahi kedua pipinya. Sayang, terima kasih banyak atas semuanya. Andrew meraih tangan Ayu yang masih tergolek lemah di atas ranjangnya. Lihatlah, kehadiran kalian di sini, benar-benar membuat suasana berubah. Jauh menjadi lebih hangat dan lebih berwarna, lanjutnya, menatap lekat kedua netra dan istri. Sama-sama, sayang.